warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai valuta asing. Nah, sebenarnya apa sih valuta asing itu? Nah, valuta asing ini adalah mata uang dari negara lain yang digunakan dalam transaksi internasional. Selain membeli mata uang asing untuk keperluan perjalanan, valuta asing ini juga bisa menjadi sarana investasi. Seperti yang pertama ada deposito dalam dolar Amerika atau US dollar atau mata uang asing lainnya seperti yen ataupun won. Nah, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap yang berbasis dalam US dollar. Yang ketiga ada obligasi pemerintah atau korporasi dalam mata uang asing. Jadi valuta asing ini adalah mata uang dari negara lain yang digunakan untuk transaksi internasional atau bisa juga menjadi sebuah investasi. Selanjutnya ada fungsi dan ciri valuta asing. Fungsi dan ciri valuta asing, yang pertama fungsinya dulu yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada sebagai alat pembayaran internasional. Yang kedua sebagai alat investasi global. Yang ketiga sebagai cadangan devisa negara. Dan yang keempat alat spekulasi di pasar keuangan. Sedangkan ciri-cirinya, yang pertama itu dapat diterima secara luas di pasar internasional. Fungsi yang kedua atau ciri yang kedua itu ada memiliki stabilitas nilai terhadap fluktuasi ekonomi. Yang ketiga dapat digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional. Dan yang keempat, valuta asing ini ciri-cirinya itu didukung oleh negara asalnya. Jadi kalau misalnya tidak didukung berarti itu tidak valuta asing dan itu bisa dikatakan bohong atau bodong. Nah, kita lanjut masuk ke materi yang pertama, submaterinya. Yang pertama akan kita bahas itu mengenai apa sih itu kuotasi langsung dan tidak langsung. Apa bedanya langsung dan tidak langsung ini kuotasinya? Nah, yang pertama kita bahas dulu kuotasi langsung. Nah, kuotasi langsung ini adalah penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik atau jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing atau domestic currency per foreign currency atau DC per FC. Contohnya 1 US dollar itu sama dengan 14.000. Artinya untuk mendapatkan 1 US dollar kita membutuhkan 14.000 rupiah. Nah, selanjutnya kalau yang kuotasi tidak langsung itu apa? Nah, kuotasi tidak langsung itu kebalikannya, yaitu mata uang domestik yang dinyatakan dalam mata uang asing. Kalau tadi mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik, sekarang kebalikannya yaitu mata uang domestik yang dinyatakan dalam mata uang asing atau FC per DC. Contohnya, yang pertama itu kita ambil contoh won Korea. Nah, won Korea itu dirupiahkan itu dihargai sebesar 12,5 rupiah. Jadi, satu won Korea itu senilai 12,5 atau setara dengan 1 per 12,5 rupiah. Maka hasilnya itu 0,08 won per rupiahnya. Sampai sini apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang kuotasi Amerika dan Eropa. Selain kuotasi langsung dapat dan tidak langsung khusus untuk kurs dolar US, kita juga mengenal kuotasi Amerika dan Eropa. Kedua kuotasi ini ada karena mata uang utama di saat ini adalah US. Kuotasi Amerika dan kuotasi Eropa paling umum digunakan antar bank, antar dealer, antar pialang. Dalam kuotasi Amerika, semua mata uang lainnya dinyatakan harganya dalam dolar US per mata uang itu US atau FC. Sebaliknya dalam kuotasi Eropa, nilai 1 dolar US dapat dinyatakan dalam mata uang lainnya atau FC atau US. Sebagai ilustrasi, dalam kasus 1 dolar US ekuivalen dengan 1,25 dolar Australia, maka kuotasinya menjadi kuotasi Amerika US 8 AS, kuotasi Eropa ada 1,25 US. Contohnya itu jika diberikan kuotasi Eropa 6 yuan Cina US, hitung kuotasi Amerika. Kuotasi Eropa yuan 6 US, kuotasi Amerika US 1 per 6 yuan, sama dengan US 0,167.
Nah, perbedaan antara kuotasi Amerika dan Eropa dengan kuotasi langsung dan tidak langsung adalah dalam kuotasi Amerika dan kuotasi Eropa selalu ada mata uang dolar Amerika sebagai mata uang dunia. Jika dinyatakan berapa uang asing per US disebut kuotasi Eropa, dan jika disebutkan nilai ekuivalen dalam dolar AS per mata uang asing disebut kuotasi Amerika. Untuk negara Amerika Serikat, kuota Amerika itu sama dengan kuotasi langsung dan kuotasi Eropa adalah kuotasi tidak langsung. Di sini akan dibahas tentang penentuan nilai tukar. Nah, apa itu penentuan nilai tukar? Nah, penentuan nilai tukar adalah proses menentukan harga mata uang suatu negara jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nilai tukar ini menunjukkan berapa banyak satu mata uang atau misalnya rupiah yang diperlukan untuk membeli mata uang lain atau misalnya dolar. Nah, ada 3 teori dasar yang menjelaskan bagaimana nilai tukar mata uang ini ditentukan dalam konteks ekonomi internasional. Yang pertama ada hukum satu harga. Nah, pendekatan ini mengatakan bahwa barang yang sama yang dijual di beberapa negara harus memiliki harga yang sama. Untuk tujuan ini, kita memerlukan barang yang sama dari perusahaan yang sama yang dijual di banyak negara. Jika terjadi perbedaan harga, maka peluang arbitrase-nya akan muncul, yaitu orang akan membeli barang dari tempat yang lebih murah dan akan menjualnya lagi di tempat yang lebih mahal hingga harganya kembali setara. Nah, untuk contohnya di sini ada misalnya harga satu iPhone di Amerika Serikat itu $1.000 dan di Indonesia harganya itu 15 juta rupiah. Nah, jika nilai tukar antara dolar dan rupiah, $1 itu 14.000 rupiah, maka harga iPhone di Indonesia setelah dikonversi menjadi 15 juta dibagi dengan 14.000, maka jadinya harganya $1.71,43. Nah, karena harga iPhone di Indonesia lebih mahal, orang-orang tentu akan membeli iPhone di Amerika dan menjualnya kembali di Indonesia. Nah, apa akibatnya? Akibatnya permintaan terhadap dolar Amerika Serikat akan meningkat karena orang-orang butuh dolar untuk membeli iPhone di Amerika, sehingga nilai tukar rupiah itu melemah terhadap dolar. Nah, sementara itu penawaran di iPhone di Indonesia bertambah karena ada lebih banyak impor yang masuk, sehingga harga iPhone di Indonesia ini mulai turun. Kemudian teori yang kedua yaitu paritas daya beli. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang itu mencerminkan perbandingan daya beli kedua negara, atau dengan kata lain, satu unit mata uang suatu negara harus memiliki daya beli yang sama ketika ditukar ke mata uang negara lain untuk membeli barang atau jasa yang sama. Jika harga barang di satu negara lebih mahal dibanding negara lain atau setelah dikonversi ke mata uang yang sama, maka nilai tukar akan menyesuaikan untuk menyamakan daya belinya. Nah, untuk contohnya, di sini misalnya harga satu Big Mac di Amerika adalah $5 dan di Indonesia harganya 50.000. Nah, berdasarkan PPP atau paritas suku bunga, nilai tukar yang adil adalah $5 sama dengan 50.000 rupiah. Nah, maka $1 itu sama dengan 10.000 rupiah. Nah, namun jika nilai tukar aktual atau nilai tukar sebenarnya adalah $1 itu sama dengan 15.000 rupiah, maka rupiah dianggap undervalued atau kurang bernilai dibanding dolar. Nah, kemudian dalam jangka panjang, nilai tukar ini mungkin menyesuaikan sehingga mendekati nilai paritas suku bunga atau harga barang, dan inflasi di Indonesia akan berubah untuk mengurangi perbedaan daya beli. Nah, kemudian
paritas suku bunga. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apresiasi dan depresiasi. Baik, apresiasi adalah suatu kondisi ketika nilai suatu mata uang atau aset meningkat. Nah, dalam konteks mata uang, apresiasi terjadi ketika nilai tukar mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain. Misalnya, jika nilai 1 US dollar menjadi lebih tinggi dalam rupiah, maka dolar Amerika Serikat mengalami apresiasi terhadap rupiah. Kemudian, depresiasi. Depresiasi sendiri adalah kebalikan dari apresiasi, yakni penurunan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam pasar valuta asing. Nah, ketika sebuah mata uang mengalami depresiasi, itu berarti mata uang tersebut menjadi lebih rendah atau lebih lemah, sehingga kurang berharga dibandingkan dengan mata uang lainnya. Contohnya, misalnya, jika nilai 1 US dollar menjadi lebih rendah dalam rupiah, maka dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi terhadap rupiah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi apresiasi dan depresiasi. Yang pertama, ada kondisi bunga. Nah, kondisi bunga ini yakni jika ekonomi suatu negara tumbuh dengan baik, maka mata uang negara tersebut cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi memburuk, maka mata uang tersebut melemah atau depresiasi. Selanjutnya itu ada suku bunga. Nah, tingkat suku bunga yang tinggi menarik investor asing untuk menanamkan modal di negara tersebut yang dapat menyebabkan apresiasi mata uang. Sebaliknya, jika suku bunga yang rendah, maka dapat menyebabkan depresiasi. Nah, faktor yang ketiga itu ada inflasi. Apa itu? Yaitu negara dengan inflasi rendah itu cenderung memiliki mata uang yang menguat atau apresiasi, sedangkan negara dengan inflasi tinggi akan melihat depresiasi mata uangnya. Selanjutnya, perdagangan internasional. Contohnya, jika suatu negara memiliki neraca perdagangan positif atau ekspor lebih besar daripada impor, mata uang negara tersebut dapat menguat. Sebaliknya, apabila neraca perdagangan negatif dapat menyebabkan depresiasi pada mata uang negara tersebut. Selanjutnya, ada kepercayaan investor, yakni ketidakpastian politik, kebijakan ekonomi yang tidak stabil, atau kerusuhan sosial dapat menyebabkan investor menarik dananya, yang akan melemahkan mata uang dan menyebabkan depresiasi. Selanjutnya, dampak apresiasi dan depresiasi. Yang pertama itu ada konsumsi impor lebih murah. Nah, barang-barang impor itu menjadi lebih murah bagi konsumen dalam negeri. Yang kedua itu ada ekspor menjadi lebih mahal, yakni barang-barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal dari negara lain sehingga permintaan terhadap ekspor bisa menurun. Selanjutnya, peningkatan nilai aset asing, yakni investasi yang dilakukan dalam bentuk aset luar negeri akan meningkatkan nilai dalam mata uang domestik. Selanjutnya, dampak depresiasi. Yang pertama itu barang ekspor lebih murah. Nah, ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional karena harga barang domestiknya itu menjadi lebih murah. Yang kedua itu konsumsi impor lebih mahal. Nah, barang impor menjadi lebih mahal yang dapat meningkatkan inflasi di dalam negeri. Yang ketiga, menarik investasi asing atau depresiasi dapat menarik investor asing yang menganggap aset lokal menjadi lebih murah. Selanjutnya, contoh apresiasi dan depresiasi. Yang pertama, contoh apresiasi, yaitu contohnya apabila ketika mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain, contohnya nilai tukar mata uang rupiah dan dolar adalah 1 US dollar sama dengan 15.000. Kemudian setelah beberapa waktu nilai tukar berubah menjadi 1 US dollar sama dengan 14.500 rupiah. Dalam hal ini rupiah mengalami apresiasi karena dengan jumlah IDR yang sama
kita sekarang bisa membeli lebih banyak dolar. Ini berarti nilai rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, contoh depresiasi. Depresiasi ini terjadi ketika nilai mata uang suatu negara melemah terhadap mata uang negara lain. Contohnya, nilai tukar awal antara rupiah dan dolar adalah 1 US dollar sama dengan 15.000. Kemudian, setelah beberapa waktu, nilai tukar berubah menjadi 1 US dollar itu menjadi 15.500 rupiah. Dalam hal ini, rupiah mengalami depresiasi karena dengan jumlah IDR yang sama, sekarang bisa membeli lebih sedikit dolar. Ini berarti nilai rupiahnya melemah terhadap dolar. Saya akan menjelaskan mengenai spread nilai tukar. Nah, spread nilai tukar adalah selisih antara kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. Kurs jual adalah harga di mana bank atau money changer menjual mata uang asing kepada pelanggan. Sedangkan kurs beli adalah harga beli harga di mana mereka membeli mata uang asing dari pelanggan. Nah, spread ini mencerminkan biaya atau keuntungan yang diperoleh oleh bank atau money changer dalam transaksi valuta asing. Semakin kecil spreadnya, semakin kecil pula biaya transaksi bagi pelanggan. Sebaliknya, jika spreadnya semakin besar, berarti pelanggan akan membayar lebih mahal atau menerima lebih sedikit dalam penukaran mata uang. Nah, spread nilai tukar ini dapat kita hitung menggunakan berapa persen spread yang akan kita cari. Itu sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga jual ditambah harga beli per 2 dikali dengan 100%. Nah, contohnya sebuah bank menjual mata uang Jepang yaitu yen pada harga 128 dan membelinya pada harga 122. Hitunglah spread yen tersebut. Nah, kita masuk rumusnya. Harga jualnya itu kan 128 dikurang 122 per 128 ditambah 122 per 2 dikalikan dengan 100. Maka didapatkanlah hasil Rp6 per 125 dikali 100 hingga spread yang didapatkan adalah 4,8%. Selanjutnya, ada investasi dalam valuta asing. Investasi dalam valuta asing atau forex investment adalah aktivitas menanam modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan, memulai perdagangan atau menyimpan mata uang asing. Investor membeli mata uang tertentu dengan harapan bahwa nilainya akan meningkat dibandingkan dengan mata uang lainnya, sehingga dapat dijual kembali dengan keuntungan. Contohnya, pada Januari 2025, seorang investor membeli obligasi dolar Amerika Serikat dengan harga 90% dari nilai nominalnya. Obligasi ini memberikan kupon sebesar 2% dari nilai nominal setiap tahun, tidak ada pajak atas kupon obligasi tersebut, dan tidak ada biaya transaksi. Pada Januari 2026, obligasi tersebut dijual dengan harga 95% dari nilai nominal. Kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada awal tahun 2025 adalah 13.500 per USD. Dan pada Januari 2026, kurs meningkat menjadi 14.000 per USD. Hitung retur bersih dalam rupiah yang diperoleh investor dalam setahun. Oke, pertama kita cari dulu harga obligasinya. Nah, harga obligasi itu sama dengan 88% ditambah 2%, maka dapatkan hasil 90%. Lalu kita mencari retur investasi dalam USD. Nah, itu dicari dengan menghitung capital gain ditambah dengan kupon obligasinya, sama dengan 95% dikurang 90% per 90% ditambahkan dengan 7,5% per 90%. Nah, didapatkanlah hasil 13,89%. Selanjutnya kita cari apresiasi USD-nya selama 1 tahun. Nah, itu adalah 3,70%. Didapatkan hasilnya semua, lalu kita carilah retur bersih dalam rupiahnya. Nah, 1 ditambah RP dikalikan dengan 1 ditambah apresiasi dikurang 1. Nah, 1 ditambah RP-nya itu adalah 13,89% dikalikan dengan 1 ditambah 3,70% dikurang 1. Didapatkanlah hasil 18,10%.